wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota yang pertama yaitu Alia Rahma Putri dengan NIM 110432620404. Kemudian yang kedua yaitu Anggun Satriani dengan NIM 110432620520. Dan yang ketiga yaitu Ahmad Alfian Firmansyah dengan NIM 110432620439. Dalam video kali ini, kelompok 8 akan membahas tentang aliran Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes. Dalam pembahasan video kali ini, kelompok 8 memiliki beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang biografi John Maynard Keynes, yang kemudian yang kedua yaitu aliran Keynesian, dan yang ketiga yaitu kontribusi John Maynard Keynes. Materi yang pertama yaitu tentang biografi dan kehidupan John Maynard Keynes yang dimulai pada tahun 1883 sampai 1946. John Maynard Keynes lahir pada tanggal 5 Juni 1883 di Cambridge, Inggris. Keynes adalah anak dari John Neville Keynes, seorang profesor ekonomi di Cambridge University, dan ibunya bernama Florence Ada Keynes. Keynes selalu dekat dengan ibunya, tetapi tidak dengan ayahnya. Ayahnya menulis dalam diari pada tahun 1891 ketika Keynes berusia 8 tahun. Keynes bersekolah di Eton, sebuah sekolah eksklusif, dan kemudian masuk ke Cambridge University. Pada tahun 1905, dia dinyatakan lulus dari Cambridge University dan mendapat gelar matematika. Setelah lulus, Keynes masuk ke British Civil Service, menghabiskan waktu bertahun-tahun di kantor urusan India, meskipun dia tak pernah mengunjungi India. Pada akhirnya pada tahun 1909, dia menjadi pengajar di Cambridge, dan dari tahun 1911 sampai 1944 dia bertugas sebagai editor umum Economic Journal di Cambridge. Dia tidak mendapatkan pendidikan ekonomi dan hanya mengikuti kuliah Alfred Marshall saja, tetapi dia dengan cepat menguasai keahlian untuk mengajar ekonomi. Selanjutnya, pada tahun 1919, setelah Perang Dunia Pertama, Keynes bertugas sebagai penjabat keuangan atau yang disebut dengan Tiasuri, senior untuk delegasi Inggris ke konferensi perdamaian Versailles. Karena kecewa dengan jalannya perundingan dan hasilnya, dia mengundurkan diri dan menulis The Economic Consequence of the Peace pada tahun 1920. Selanjutnya pada tahun 1923, Keynes menerbitkan buku tentang Trade Monetary Reform. Buku ini menjadi bestseller dan membuat Keynes termasyhur dan kaya. Dalam buku yang ditulis dengan gaya prosa yang tajam ini, Keynes mengecam sekutu karena menetapkan upaya yang tidak praktis dan tidak realistis untuk reparasi Jerman. Dan pada akhirnya pada tahun 1925, Keynes menikah dengan Lydia Labokova, seorang penari balet asal Rusia. Seperti Fisher, Keynes adalah pendukung New Era yang optimis terhadap prospek saham dan komoditas pada 1920-an. Pada 1926, dia bertemu dengan bankir Swiss Felix Somari. Dia ingin membeli saham ketika Somari menyatakan pesimismenya tentang masa depan pasar saham. Keynes dengan tegas mengatakan, kita tidak akan lagi mengalami crash di zaman kita. Pada akhir 1928, Keynes menulis 2 paper yang mempersoalkan bahaya inflasi yang membayangi Wall Street dan menyimpulkan bahwa tidak tampak adanya inflasi dengan mengacu kepada nilai real estate dan saham di Amerika Serikat. Tragisnya, Keynes salah membaca zaman dan gagal mengantisipasi krisis. Portofolionya hampir lenyap. Dia kehilangan 3/4 dari nilai bersih portofolionya, terutama akibat kerugian di dalam komoditas. Pada akhirnya, di tahun 1930 sampai 1931, Keynes menerbitkan buku tentang Treatise on Money.
Dia mengakui bahwa dia disesatkan oleh indeks harga yang stabil pada 1920-an dan juga mengakui bahwa telah muncul inflasi profit. Akan tetapi, Keynes adalah investor yang keras kepala. Dia tetap menyimpan sahamnya dan menambah portofolionya mulai tahun 1932. Selanjutnya, pada tahun baru 1935, Keynes menulis surat kepada dramawan George Bernard Shaw. Ia mengatakan, "Aku yakin bahwa aku menulis buku teori ekonomi yang sebagian besar akan merevolusionerkan cara dunia memandang persoalan ekonomi. Meski efek revolusioner ini tidak langsung terjadi, tetapi dalam waktu sekitar 10 tahun ke depan." Ini adalah ramalan yang arogan, tetapi terbukti benar. Seperti telah disebutkan di atas, The General Theory of Employment, Interest and Money terbit pertama kali pada tahun 1936. Seperti ekonom lainnya, Keynes membandingkan dirinya dengan ilmuwan alam di masa lalu. Adam Smith dan Roger Hobson membandingkan sistem analisis mereka dengan sistem Isaac Newton, dan Keynes meniru Albert Einstein. Kemudian pada tahun 1937, Keynes mengalami serangan jantung sehingga harus mengurangi aktivitasnya. Dengan mengurangi aktivitasnya, dia beralih bersama istrinya menjadi aktivis dan mempromosikan seni dan membangun art theater di Cambridge. Kemudian pada tahun 1940, ketika perang dengan Jerman pecah, Keynes kembali ke Departemen Keuangan sebagai penasihat dan menulis buklet yang terkenal, How to Pay for the War. Dia merekomendasikan restriksi pada konsumsi dan investasi dan meningkatkan program tabungan sebagai cara untuk mengurangi permintaan dan inflasi. Selanjutnya pada tahun 1942, tepatnya pada bulan Mei, nama Keynes dinominasikan untuk menjadi Baron Keynes di Hilton. Dan pada bulan Juli dia duduk di House of Lords. Pada ulang tahunnya yang ke-60, Keynes menjadi High Steward of Cambridge, sebuah jabatan kehormatan. Dia menyukai sanjungan dan status elitnya. Menjelang perang berakhir, Keynes beserta istri pergi ke Amerika Serikat untuk membantu menegosiasikan kesepakatan finansial internasional yang baru. Keynes adalah salah satu arsitek kesepakatan Bretton Woods yang menetapkan sistem nilai tukar tetap berdasarkan emas dan dolar dan membentuk International Monetary Fund atau yang disebut dengan IMF dan World Bank. Kemudian pada tahun 1946, Keynes meninggal dunia pada tanggal 21 April karena serangan jantung dan dimakamkan di Tilton, New Firle, Sussex, Inggris. Latar belakang aliran Keynesian. Aliran Keynesian dilatar belakangi karena terjadinya depresi besar pada tahun 1930-an. Depresi tersebut menyebabkan standar hidup merosot pada tahun 1929 hingga 1933. Kemudian output industri di Amerika Serikat turun hingga 30%. Tingkat pengangguran juga naik lebih dari 25%. Dan harga saham kehilangan 88% dari nilainya. Mises dan Hayek dari Austria bersama para ekonom lain di Amerika Serikat telah meramalkan kesulitan ini, tetapi mereka tak berdaya karena kondisi buruk ini tak kunjung berlalu. Upaya kepemimpinan di bawah kebijakan presiden mulai dilakukan pada pertengahan 1930-an, tetapi tak bertahan lama. Pengangguran di Amerika tetap bertahan satu dekade dan tidak turun sampai pecah Perang Dunia Kedua. Kondisi di Eropa juga tak baik. Hal tersebut menyebabkan di dunia pasar bebas berkembang perasaan kecemasan akan kehilangan pekerjaan, kelaparan, dan perang. Depresi besar yang panjang tersebut menyebabkan banyak ekonom Anglo-Amerika mempertanyakan kembali ekonomi laissez-faire. Kecamannya diarahkan pada dua sisi, yaitu sifat kompetitif dari kapitalisme dan stabilitas ekonomi umum. Kemudian di level mikro, dua ekonom secara bersamaan menuliskan hukum yang menentang model persaingan klasik, yaitu
Edward Chamberlain dan Joan Robinson. Pada tahun 1983, Harvard Press menerbitkan The Theory of Monopolistic Competition karya Edward Chamberlain, dan di tahun yang sama pula Cambridge University Press mempublikasikan Economics of Imperfect Competition karya Joan Robinson. Kedua ekonom tersebut menyebutkan bahwa kondisi pasar ini sebenarnya tidak sempurna dan mengandung tingkat kekuatan monopoli tertentu. Jadi akan ada pihak-pihak yang menguasai perekonomian bila persaingan bebas dibiarkan. Laissez-faire atau kebebasan alamiah tersebut mengandung cacat dan tidak dapat menjamin persaingan dalam kapitalisme. Pemerintah harus melakukan intervensi untuk menghalangi monopolistik dalam dunia usaha. Kemudian juga terjadi ancaman radikal terhadap kapitalisme yang dilakukan oleh para ekonom lain yang membuat kapitalisme tersebut dipertanyakan kembali. Lalu, siapakah yang menyelamatkan kapitalisme? Kemudian muncullah John Maynard Keynes, pemimpin aliran Cambridge baru, dengan bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money, yang terbit pada tahun 1936. Dalam buku tersebut, Keynes mengajarkan bahwa kapitalisme pada dasarnya tidak stabil dan tidak berkecenderungan ke arah full employment. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengendalikan kondisi kapitalis dengan menjalankan kebijakan defisit dan melakukan pengeluaran untuk kerja publik yang akan menaikkan permintaan dan memulihkan kepercayaan. Setelah ekonomi kembali ke jalurnya yang benar serta mencapai full employment, pemerintah tidak perlu lagi menjalankan kebijakan defisit tersebut dan model klasik akan berfungsi kembali dengan benar. Anjuran Keynes agar pemerintah menaikkan atau mengurangi permintaan agregat dapat mengeliminasi adanya gejolak yang ada pada kapitalisme tanpa mengeliminasi kapitalisme itu sendiri. Kontribusi Keynes. Keynes tidak bersimpati kepada Adam Smith. Pada awal 1930-an, Keynes semakin kecewa dengan kapitalisme, baik moral maupun estetika. Pidato yang diberi judul The End of Laissez-Faire disampaikan pada tahun 1926, satu dekade sebelum The General Theory ditulis. Ini jelas menjadi serangan kepada sistem kebebasan alamiah milik Adam Smith. Keynes, sang pembawa bid'ah, menjungkir balikan ilmu ekonomi klasik. Pada tahun 1930-an, profesi ekonom sebagian besar menganut nalar dasar model klasik Adam Smith, kebaikan penghematan, anggaran berimbang, perdagangan bebas, pajak rendah, standar emas, dan hukum C. Tetapi Keynes menjungkir balikan model klasik itu. Dia tidak memuji model klasik Adam Smith sebagai model yang universal. Malah sebaliknya, meremehkan hanya sebagai kasus khusus yang hanya dapat diaplikasikan pada masa full employment. Menurutnya, teori tentang permintaan efektif agregat dapat diterapkan pada masa kelangkaan masa kerja dan sumber daya yang menurut Keynesianisme dapat berlangsung tanpa batas. Keynes menolak gagasan klasik yang menyatakan bahwa sistem kapitalis akan melakukan penyesuaian dengan sendirinya dalam jangka panjang. Kapitalisme yang tidak stabil dan karenanya dapat berhenti terus-menerus pada berbagai tingkat equilibrium pengangguran tergantung pada level ketidakpastian dalam sistem finansial yang rapuh. Keynes menolak gagasan klasik yang menyatakan bahwa sistem kapitalis akan melakukan penyesuaian dengan sendirinya dalam jangka panjang. Kapitalisme yang tidak stabil dan karenanya dapat berhenti terus-menerus
pada berbagai tingkat equilibrium pengangguran tergantung pada level ketidakpastian dalam sistem finansial yang rapuh. Materi yang selanjutnya yaitu siapakah yang mesti disalahkan, investor yang tidak rasional. Keynes menyalahkan penyebab ketidakstabilan kapitalisme yaitu pada perilaku investor yang buruk. Seperti pada bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money, ia menciptakan model makroekonomi berdasarkan hipotesis ketidakstabilan finansial, yang dimana seperti pendapat para ekonomi Keynesian yaitu aspek esensi dari General Theory Keynes adalah analisis mendalam terhadap finansial yang bisa kita karakteristikan sebagai Wall Street, yang artinya berinteraksi dengan produksi dan konsumsi untuk menentukan output, besar lapangan kerja, dan harga. Nah, biangkeroknya adalah tabungan yang tidak diinvestasikan. Jadi, menurut Keynes, kunci dari penyebab keruntuhan ekonomi itu adalah pemisahan tabungan dengan investasi, di mana jika tabungan tidak diinvestasikan, maka pengeluaran total dalam ekonomi akan turun di bawah full employment. Jika tabungan dibiarkan dalam bentuk simpanan yang berlebihan di bank, maka likuiditas ini menyebabkan investasi dan output nasional melorot tajam. Kemudian, Keynes juga berpendapat dalam bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Keynes berpendapat bahwa saat pendapatan dan kekayaan terkumpul di bawah kapitalisme, maka muncul ancaman yakni tabungan tidak diinvestasikan. Nah, selanjutnya apa sih solusi Keynes? Jadi, solusi Keynes yaitu menaikkan permintaan efektif, di mana Keynes membalikkan hukum C, yaitu permintaan menciptakan penawaran, bukan malah sebaliknya. Dengan menstimulasi permintaan melalui pengeluaran tambahan, lebih banyak barang akan diproduksi dan sedikit demi sedikit ekonomi akan kembali pulih. Keynes memang memfokuskan pengeluaran sebagai unsur utama, sehingga Keynes memperkenalkan sebuah istilah yaitu permintaan efektif, di mana permintaan efektif ini dikenalkan dalam bukunya yang berjudul The General of Employment, Interest and Money. Apa-apa yang dikeluarkan oleh konsumen dan bisnis akan menentukan output nasional, sehingga Keynes mendefinisikan permintaan efektif sebagai output agregat atau Y, yang merupakan penjualan konsumsi atau C, dan investasi yaitu I. Jadilah sebuah rumus yaitu Y sama dengan C plus I. Kemudian pada masa resesi tidak banyak pilihan untuk menaikkan output nasional, dan akhirnya Keynes memandang pemerintah sebagai agen independen yang mampu menstimulasikan perekonomian melalui kerja publik, sehingga Keynes menambahkan unsur G atau government pada persamaan pendapatan nasional, dan jadilah rumus Y sama dengan C plus I plus G. Karena kebijakan pemerintah yang ekspansioner dapat menaikkan permintaan efektif jika sumber daya dipakai tanpa merugikan konsumsi atau investasi. Nah, selanjutnya yaitu menelisik lebih dalam, Keynes mendukung kebijakan fiskal aktif. Di sini Keynes tidak mendukung kebijakan ekonomi klasik, melainkan ia mendukung kebijakan fiskal aktif, yang dimana kebijakan ekonomi klasik dalam mengatasi kemerosotan yaitu dengan menganjurkan sebuah istilah yaitu pengencangan ikat pinggang, yang artinya dengan memotong harga, upah, dan mengurangi pengeluaran sia-sia sambil menunggu ekonomi pulih kembali. Nah, di sini Keynes untuk mengembalikan ekonomi yang ada, ia menganjurkan selama resesi dilakukan pengeluaran defisit oleh pemerintah federal untuk menggerakkan ekonomi kembali. Selanjutnya yaitu bagaimana multiplier menghasilkan full employment. Jadi multiplier sendiri merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Richard Kahn, yang dimana merupakan alat baru yang digunakan dalam kotak peralatan Keynesian, dimana konsep ini
menunjukkan bahwa kenaikan sedikit saja dalam investasi akan menghasilkan full employment. Contoh pada kerja publik ini mengandung efek multiplier, yang dimana tentunya membuat orang bekerja dan pastinya akan mendapat pendapatan yang nantinya akan diinvestasikan, sehingga ketika investasi naik maka dapat menghasilkan full employment. Selanjutnya yaitu Keynes membuat asumsi jahat. Nah, model Keynesian pada awalnya dianggap membuat konsumsi jahat. Seperti yang kita tahu bahwa model Keynes hanya pengeluaran konsumsilah yang menghasilkan pendapatan tambahan dan lapangan kerja di dalam perekonomian. Maka dari itu, model Keynesian pada awalnya dianggap sebagai model depresi. Kemudian yaitu Keynes menawarkan tindakan drastis untuk menstabilkan kapitalisme. Keynes tidak puas dengan tindakan temporer seperti kerja publik dan pengeluaran defisit untuk menciptakan lapangan kerja penuh atau full employment. Menurut Keynes, investasi merupakan kegiatan yang tidak bisa diprediksi dan hanya berlangsung sementara. Sehingga solusi Keynes yaitu dia mendukung sosialisasi investasi bertahap tetapi komprehensif sebagai satu-satunya cara menjamin keadaan yang mendekati full employment. Kemudian Keynes juga menyetujui pajak transfer kecil untuk semua penjualan sekuritas sebagai cara untuk mengurangi demam spekulatif. Titik balik di dalam ilmu ekonomi abad ke-20. Jadi, Perang Dunia II menjadi awal kemenangan Keynesianisme karena perang itu memberikan bukti yang mencolok dari efektivitas pengeluaran pemerintah pada skala besar. Ada dua faktor yang telah menciptakan atmosfer yang baik untuk revolusi Keynesian yang melanda profesi ekonomi. Yang pertama yaitu depresi besar yang lama dan parah tampaknya menjustifikasi pandangan Keynesian Marxian bahwa kapitalisme pasar pada dasarnya tidak stabil dan bahwa pasar bisa berhenti lama sekali pada titik equilibrium pengangguran. Kemudian yang kedua yaitu Perang Dunia II pecah hampir bersamaan dengan terbitnya buku Keynes yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money dan memberi bukti empiris yang kuat dari kebijakan Keynes. Nah, sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.